Namaku aslinya Agung Pamungkas, tapi teman-teman nggak tahu asal muasalnya gimana tiba-tiba manggil Daun Pepang, sekarang Don gitu. Ya, kita dulu tuh kuliah itu di Fakultas Teknik Universitas Pancasila, jurusan arsitektur. Masuknya tahun 94. Sekarang aku lagi kuliah lagi nih, dan lagi-lagi di Pancasila, kampus tercinta. Gak bisa ke lain hati ya dulu. Iya. Oke. Aku lagi ngambil ekonomi, kuliah udah masuk, insya Allah mungkin tahun inilah, akhir tahunnya aku wisuda. Amin. Itu. Ya sebenarnya lebih kepada kita pingin melengkapi amunisi aja gitu, untuk melengkapi amunisi, karena memang challenge yang ada di dunia yang independen ini memang membutuhkan berbagai macam hal. Dan kadang sebagai pengusaha, kita itu memang banyak memiliki pilihan. Maksudnya kita bisa ikut arus, kita bisa ngelawan arus, atau kita tinggal duduk aja menikmati arus. Itu nikmatnya jadi pengusaha. We decide what we want to do. Gitu. Jadi jangan melihat bahwa kampus itu hanya memberikan apa yang disebut sebagai pelajaran yang ada di Kurikulum. kurikulum. Itu dalam dunia nyata mungkin cuma 30%. Tapi ketika kampus itu memberikan sebuah ekosistem, ada organisasi di dalamnya, lalu kampus itu juga mengendorse mengenai kesenatan, mengendorse mengenai kegiatan-kegiatan kampus, mengendorse mengenai tadi Acara lembaga kemahasiswaan. ekstrakurikuler lembaga kebiasaan, itu juga di dunia nyata itu sangat bernilai. Di dalam pebisnis kayak aku ini, itu kan ada namanya fixed asset dan intangible asset. Intangible asset itu kan ketika kita bisa melakukan sebuah leadership di dalam organisasi atau menjadi ketua panitia dalam sebuah kegiatan, itu nilainya juga berlaku di dunia nyata. Dan ketika kampus membiarkan hal itu atau bahkan mengendorse hal itu, maka sebenarnya kampus itu juga telah memberikan apa yang disebut dengan intangible asset buat karakter dari mahasiswa tersebut. Jadi pesanku ya, di kampus tuh jangan cuma belajar doang. Ya, jadi aktiflah di kegiatan kampus, aktiflah di kepanitiaan, karena itu akan bunyi nantinya. Itu di dalam dunia nyata. Hidup itu sudah mudah, kita yang bikin susah. Semua tuh ada, iklim negaranya mendukung. Di luar negeri, bikin PT di Amerika, bikin PT di situ, nggak boleh jualan di sini. Di Indonesia, bikin PT di Aceh, jualan di Jakarta boleh. Iklimnya itu sudah mudah. Dan pokoknya kejar terus, ya kejar terus. Jangan sampai ada di titik yang nyaman. There is no growth in comfort zone. Sampai titik di mana kita, kalau perlu nih, nanti udah tua, udah 70 tahun. Mau istirahat aja, jangan. Kalau perlu jadi ketua RT, atau jadi ketua RW, pokoknya itu harus terpacu terus. Itu, jangan kendorin. Jadi perkenalkan, nama saya Wirya Bramastra. Akrab dipanggil Bram, atau saat ini saya banyak dikenal dengan nama Bramastra. Jadi saya ini alumni Fakultas Teknik jurusan Elektro, masuk tahun 96, lulus tahun 2001. Jadi sekarang saya sebagai salah satu Board of Directors di PT Indoturbin. PT Indoturbin ini salah satu perusahaan kontraktor di bidang migas, hulu migas khususnya, yang mensuplai turbin kelas menengah, baik untuk aplikasi power generation, mechanical drive pompa, maupun untuk kompresor, khususnya di industri hulu migas.
Dan saya ingat waktu itu tahun 2001 saya ngelamar ke sini masih pakai transkrip nilai, Mbak Nining. Oh, oke ya. Masih pakai transkrip nilai. Dan memang saya berkarir di sini ini sejak tahun 2001 waktu itu berarti sudah 23 tahun sampai saat ini, dan alhamdulillah saya dipercaya oleh shareholders sebagai salah satu board of directors, di mana saya memimpin strategic business unit untuk aftermarket, di mana aftermarket ini di perusahaan kami merupakan penghasil revenue kurang lebih 90% dari total revenue di perusahaan. Dengan total kami punya tim di sini di bawah strategic business unit aftermarket sekitar 230 orang. Pada saat masa fase saya belajar di Fakultas Teknik Elektro ya, waktu itu saya juga ingat Mbak Nining ini salah satu dosen lah ya, dan juga salah satu yang mengospek saya. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, khususnya dalam hal kami mendapatkan satu keragaman gitu ya, keragaman dari asal usul dan juga keragaman dari orang yang berkuliah di situ dari berbagai macam latar belakang, dan ini yang harus kita pelajarin dan harus kita cermati gitu dalam kita nanti berorganisasi yang lebih luas khususnya di bidang usaha, sehingga soft skill kita itu dalam menghadapi berbagai macam orang gitu dan karakter itu bisa berlangsung dengan baik, yang tentunya dalam hal khusus dan hal tertentu itu bisa menghasilkan deal bisnis yang baik dan tepat. Ya, tentunya pasti. Jadi jika saya ingin berpesan kepada adik-adik semuanya ya, ikutlah organisasi di kampus kemahasiswaan, dan saya rasa itu bisa melatih kita soft skill dalam kita nanti menghadapi dunia kerja yang nyata. Gitu ya, yang tadi saya bilang bahwa kita menghadapi karakter, kita menghadapi industri yang berbeda-beda gitu ya, pada saat nanti masuk ke dunia kerja yang nyata, itu perlu kita memahami karakter dan kita perlu juga memahami semua terkait dengan kondisi, baik kondisi yang baik, kondisi yang middle atau biasa saja, maupun kondisi yang paling buruk, sehingga kita bisa menghadapinya dengan baik, tepat, dan tentunya kita bisa menjadikannya suatu kondisi sesuai dengan apa yang kita targetkan atau kita mau. Jadi 3 hal yang saya tanamkan ke dalam diri saya sendiri dan juga saya tanamkan kepada semua anggota tim saya di perusahaan, dan juga anak-anak saya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga gitu ya, dan punya 3 orang anak. Yang pertama adalah fokus, yang kedua disiplin, dan yang ketiga konsisten. Jadi konsistensi ini penting, Mbak Ni. 1 butir pasir apabila kita kumpulkan dalam 1 tahun menjadi 1 genggam karena 365 hari. Dan juga kemudian di dalam kita memahami khususnya pada saat di dunia kerja, kita mengenal yang namanya people, process, and technology. Jadi people-nya ini sendiri yang tadi kita bilang bahwa soft skill ini kita menghadapi orang, kita menghadapi berbagai macam karakter gitu ya, yang tidak homogen tapi berbagai macam karakter, itu kita kuasai dari people-nya. Yang kedua adalah proses. Kunci sukses di dalam kita melaksanakan dan kita berkecimpung dalam bisnis adalah kita harus memahami proses. Proses itu apa? Adalah terkait dengan regulasi, aturan main seperti apa. Jadi kita tahu di dunia mana kita berkecimpung. Yang ketiga adalah teknologi. Tanpa teknologi, kita semua dari background teknik. Jadi teknologi ini yang harus kita kuasain. Apa barang dan apa equipment yang memang harus kita jual kepada calon atau klien kita. Ya, terima kasih. Nama saya Kawendra Lukistian. Saat ini aktif di Partai Gerindra, posisi sebagai Wakil Sekjen Partai Gerindra dan juga sebagai staf khusus Wakil Ketua DPR RI. Kemarin mendapatkan amanah untuk maju di Pileg 2024 dari Dapil Jatim 4 Jember dan Lumajang.
Dan saya mungkin adalah alumni Universitas Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2006-2010, seperti itu. Universitas Pancasila adalah kawah candra di muka, di mana banyak sekali pelajaran berharga, pengalaman yang luar biasa selama saya menimba ilmu di sana. Bahkan bukan hanya sekedar ilmu akademik secara teori di kelas dan lain sebagainya, karena ketika saya menjadi mahasiswa dan aktif di kegiatan kemahasiswaan di sana, cukup banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Universitas Pancasila untuk kita mengeksplorasi potensi kemampuan diri kita. Di berbagai kegiatan, bahkan saya sering diajak aktif oleh para dosen, oleh bahkan dekan-dekan, oleh para wakil rektor saat itu untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kampus gitu kan, untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada kita mahasiswa-mahasiswanya supaya lebih berani, lebih aktif lagi, dan lebih memiliki pengalaman yang lebih luas. Tentu banyak sekali, karena pengalaman dan pelajaran dari Universitas Pancasila itu aktif di organisasi, berinteraksi, membangun skill komunikasi, itu sangat menunjang untuk kegiatan saya saat ini sehari-hari gitu kan. Karena kan dituntut kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang, berkoordinasi, mengkomunikasikan berbagai pesan, dan menjaga bagaimana pesan ini tersampaikan secara baik gitu kan. Itu dibutuhkan bukan dengan cara yang singkat tentunya. Pasti semua juga dari berbagai pengalaman, berbagai pelajaran yang diterima di Universitas Pancasila semasa saya kuliah dahulu. Sangat membantu sekali dosen-dosen di Universitas Pancasila saat saya kuliah saat itu, sangat baik, terbuka, bahkan banyak memberikan tadi itu kesempatan, peluang bagaimana kita menunjukkan potensi diri yang lebih optimal lagi. Bahkan banyak dosen-dosen yang sering menjadi tempat diskusi yang mendalam gitu kan. Bu Dewi dan lain-lain juga itu merupakan dosen-dosen yang tidak pernah bosan memberikan masukan kepada saya, memberikan insight, memberikan arahan-arahan yang alhamdulillah mungkin saya saat ini juga berada dalam kegiatan saat ini juga tidak terlepas dari pesan dan doa dari para dosen-dosen itu. Pertama, Universitas Pancasila adalah tempat yang tepat untuk teman-teman muda, generasi milenial, generasi Z, untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, mengasah skill komunikasi, mengasah skill berorganisasi, lalu bagaimana kita menjalin interaksi secara baik, karena itu sangat dibutuhkan pasca kita kuliah. Oke. Dan kedua, saya rasa saya dulu tinggal dari Bogor, itu aksesnya sangat mudah, punya stasiun sendiri, stasiun kereta sendiri, jadi berhenti udah langsung tinggal nyebrang nyampe. Ketiga, ya itu dia tadi, dosen-dosennya, teman-teman direktorat, dan semuanya cukup mendukung. Dan keempat, eskulnya luar biasa, kegiatan kemahasiswaannya luar biasa, banyak sekali UKM di sana kan, unit kegiatan mahasiswa yang menunjang hobi, mungkin teman-teman punya bakat tertentu di sana bisa digali. Jadi saya rasa Universitas Pancasila adalah pilihan terbaik untuk teman-teman yang ingin mengasah potensi, mengembangkan diri, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Teman-teman semuanya, pencapaian terbaik kita memang targetnya adalah kesuksesan. Tapi ternyata kesuksesan itu bukan pencapaian terbaik. Tapi pencapaian terbaik itu adalah kebermanfaatan. Dan saya rasa di Universitas Pancasila, sekali lagi, kita disiapkan menjadi seorang pemimpin, tapi bukan pemimpin yang sekedar memimpin. Kenapa? Karena pemimpin terbaik adalah yang bukan hanya bisa melihat kesempatan dan mengambil kesempatan, tapi harus mampu memberikan kesempatan. Dan di Universitas Pancasila adalah tempat yang tepat untuk kita membangun leadership juga.
saya memilih karir ini sebagai jalan hidup saya karena begini, mungkin darah saya memang darah seni. Karena walaupun ayah saya seorang pejabat negara, seorang jenderal, ya pada saat Orde Lama dia berfungsi banget ya. Ada 6 jabatan, termasuk salah satunya tim screening pejabat-pejabat negara. Tapi beliau juga punya kuat sekali kesenimanannya. Jadi mungkin itu sih sebetulnya yang akhirnya saya memilih kesenimanan sebagai jalan hidup saya. Tetapi gini, ya motivasi saya adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami pilih untuk benar-benar bisa dibuktikan bahwa ini jalan hidup kami. Dan kalau saya boleh bilang bangga sedikit, dan kami berhasil mempertahankan ini, dan kami berhasil bahkan mendapatkan anugerah Tuhan yang tidak putus. Mungkin selain passion saya, bakat saya memang di sini. Juga itu yang tadi saya bilang. Saya ingin sekali meneruskan apa-apa yang dididik kepada saya dari kakak-kakak saya, dari keluarga saya. Tanggung jawab. Saya sudah memilih ini, maka saya harus bertanggung jawab. Buat kita profesi ini seperti apa, bagaimana. Dan buat kita profesional itu apa. Dan sampai pada sebuah kerucut bahwa profesional itu bertanggung jawab. Salah satunya misalnya bagaimana saya juga menjadi juri dan menawarkan para stand up comedian. Dan salah satunya kami juga pernah di Universitas Pancasila, kami merangsang itu. Itu adalah sebuah apa ya? Katakanlah sebuah cita-cita lah, bukan obsesi ya, untuk memberi warna pada dunia komedi di Indonesia. Seperti tadi saya udah bilang, besar sekali. Mudah-mudahan ini dialami juga oleh semua mahasiswa, tapi terutama saya, kalau saya harus bilang, mungkin di pertama saya bilang, ini saya kok dicecer banget oleh semua dosen gitu ya. Tapi akhirnya saya sadari bahwa dosen-dosen itu juga nggak mau gitu. Lu mentang-mentang artis di sini mau dapat gelar doang, nggak ada. Dicecer abis. Saya hampir semua ini, bahkan waktu itu mohon maaf, dekan kami Pak Sutanto, Bu Singgi, semua itu benar-benar memberikan perhatian kuat. Bahkan saya langsung diambil oleh beliau ketika skripsi, dosen pembimbingnya beliau. Ini satu bukti bahwa mungkin karena saya di dunia keartisan atau di kesenimanan, mereka pun nggak kepingin kehilangan muka. Ya, kita harus benar-benar membuat kualitas yang baik pada mahasiswa kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi menurut saya pengaruhnya kepada saya besar sekali. Ya, pesan saya pada anak muda dengan kemajuan zaman sekarang, betapa IT juga semakin tinggi, semakin hebat. Kayaknya jangan sia-siakan hidup Anda. Kalau Anda mampu, dalam bentuk apapun, entah itu beasiswa, entah itu membiayai sendiri, raihlah masa depan Anda di pendidikan tinggi. Karena ini sangat penting. Setidaknya adalah cara berpikir. Kalau toh Anda nanti misalnya kuliah hukum tidak bisa jadi pengacara, jadi hakim, tapi minimal Anda punya cara berpikir yang baik sebagai seorang sarjana, sebagai seorang yang menyandang S1 itu. Dan itu semua salah satunya Anda bisa capai di Universitas Pancasila. Karena Universitas Pancasila selain perjuangan yang tadi saya katakan dari awal sampai dengan sekarang secara konsisten, ibaratnya kalau anak sekarang bilang ini universitas bukan kaleng-kaleng. Universitas yang hebat, yang Anda bisa mempertanggungjawabkan hidup Anda di situ. Ya. Maka itu saya mengajak semua, mari kita kuliah
mari kita nikmati nikmat Tuhan itu di Universitas Pancasila. Insya Allah kalian akan menjadi seseorang yang hebat kelak di masa yang mendatang. Saya alumni farmasi Universitas Pancasila tahun 1994. Saat ini berkarir di Kementerian Kesehatan sebagai pejabat eselon 2. Saya melalui karir yang cukup panjang untuk bisa berkarir. Diawali dengan bagaimana saya memotivasi diri saya untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil sampai di level pejabat, di mana saya melakukan berbagai upaya bagaimana kitanya menjadi lebih baik lagi, belajar, berkarya, tidak henti. Bahkan saat itu saya juga banyak melakukan studi-studi dan sekolah untuk bisa melengkapi dari cita-cita yang ingin saya capai. Hambatan, tantangan pasti ada. Namun saya kira semua manusia punya kekuatan untuk melaluinya. Untuk itu saya kira juga akan menjadi sesuatu yang baik lagi apabila kita terus berupaya untuk menyelesaikan segala macam hambatan dan tantangan tadi dengan rasa syukur dan ikhlas tentunya dengan segala macam permasalahan yang ada. Namun yang menarik lagi adalah bahwa kita tidak lepas dari di mana kita berawal, yaitu tempat kita sekolah, tempat kita belajar, mulai dari SD, SMP, SMA, kampus, itu menjadi peran penting dalam pembentukan diri kita, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi etika dan perilaku. Baik, memang ini hal yang perjalanan panjang, Pak Indra. Jadi bagaimana waktu itu saya mulai SMA gitu ya, kita sudah lihat bahwa mau jadi apa nih ke depannya gitu. Nah, kita memang perlu merencanakan karir kita gitu ya. Walaupun tanpa kita sengaja nanti itu akan berjalan dengan waktu. Tentunya waktu itu saya memilih untuk bisa menjadi seorang farmasi gitu ya. Apoteker saat itu. Nah, mana kampus yang kira-kira pas gitu untuk kita bisa belajar, yang saat itu saya mendapat informasi bahwa kampus Pancasila memiliki laboratorium terlengkap, farmasi terlengkap laboratoriumnya, dan juga di sana ada dosen-dosen yang memang dengan kepakaran yang handal di bidang ilmu kefarmasian. Nah, saya coba untuk mulai dari situ startnya. Ya, untuk mencapai satu titik itu adalah yang pertama memang kita harus punya cita-cita. Konon kabarnya cita-cita itu harus menaruh cita-cita yang setinggi langit. Kadang tidak mudah untuk menggapainya. Namun tahapan dari cita-cita itu adalah suatu prestasi. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Sehingga saya menjalani karir itu juga tidak terlalu ngoyo dalam artian tercapai nggak ini cita-cita saya. Setiap tahapan itu adalah hasil cita-cita. Nah, untuk mengejar itu tentunya kita harus semangat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Semua perjalanan karir itu berawal dari semangat kita sendiri untuk mampu berkarya. Berbeda dengan orang lain bukan berarti berbeda yang negatif, namun adalah bagaimana kita mampu bersaing. Mampu bersaing dengan kompetensi dan kapasitas kita sebagai profesional seperti apa. Ingin karir yang bagus, memang kita harus banyak belajar. Belajar bisa di mana saja, namun kita perlu fasilitator, kita perlu yang bantu, dosen dengan kualifikasi bagus, kepakaran bidang ilmu terbaik, itu memfasilitasi kita. Yang kedua, sarana prasarana, kita perlukan itu. Kita perlu kampus yang punya sarana prasarana lengkap, perpustakaan, buku-buku, laboratorium lengkap. Yang ketiga adalah lingkungan dari kampus yang kondusif untuk belajar. Aktivitas akademik yang kondusif menyebabkan kita bisa
termotivasi untuk belajar dan cepat lulus menjadi karya anak bangsa. Nah, untuk itu ingin karir yang terbaik, ayo ke kampus Universitas Pancasila. Karir Anda menunggu di depan. Saya Vira Kolisa Mustika, biasa dipanggil Vira. Saya masuk Universitas Pancasila di tahun 2015 dan lulus di tahun 2019. Saat ini saya bekerja di Desma Center yang merupakan konsultan pariwisata yang fokus di bidang pariwisata berkelanjutan. Selama berkuliah di Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, menurut saya metode pembelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen itu cukup beragam, kreatif, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi di Fakultas Pariwisata kita itu ada program studi lapangan sebanyak 2 kali. Biasanya kita kunjungan ke destinasi wisata selama 4 hari 3 malam. Nah, selesai kunjungan itu biasanya kita akan diberikan tugas seperti membuat mini research, kemudian membuat video perjalanan wisata, dan juga membuat materi komunikasi. Waktu itu kita bikin majalah. Nah, di sini menurut saya cukup melatih untuk soft skill juga. Jadi pertama kali gimana tuh saya belajar editing, kemudian saya belajar membuat sebuah tulisan, itu struktur penulisannya seperti apa, kemudian kita juga harus berinteraksi dengan masyarakat lokal. Mungkin itu sih yang paling berkesan dan juga sangat membantu untuk karir saya saat ini. Motivasi, saya tuh ingin terus belajar, mencoba hal baru dan peluang-peluang yang ada, dan kebetulan juga untuk di komunikasi ini menurut saya, kan saya bergerak di bidang komunikasi tapi fokusnya di bidang pariwisata. Nah, menurut saya ini tuh peluangnya sangat besar saat ini dan memang masih sejalur juga dengan bidang keilmuan yang saya tempuh semenjak kuliah. Kalau pengalaman yang paling berharga itu mungkin yang paling berkesan gitu ya, studi lapangan, karena biasanya di studi lapangan itu kita bisa lebih dekat sama teman-teman di angkatan, kemudian kita bisa ketemu sama masyarakat lokal, dan itu belajar banyak hal sih di studi lapangan. Ikuti sebanyak-banyaknya kegiatan yang ada di Universitas Pancasila, baik itu organisasi, perlombaan, ataupun program magang atau program kampus merdeka, karena semua kegiatan ini akan bermanfaat untuk teman-teman fresh graduate yang ingin melamar pekerjaan. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini lagi ngerasa mager atau nge-stuck, ingat kembali semangat teman-teman awal masuk menjadi maba, dan teman-teman juga pasti kan pengen lulus tepat waktu, tentunya dengan hasil yang maksimal. Halo semuanya, saya Zul Hazmi Karim. Saya adalah Sales Supervisor International Division dari Hanator Japan. Saat ini saya sudah bekerja selama 5 tahun semenjak saya lulus dari Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila pada tahun 2018. Pengalaman yang saya dapatkan dari Fakultas Pariwisata sangat banyak sekali, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang langsung applicable, yang langsung diterapkan kepada masyarakat. Seperti kita ada studi lapangan, kemudian ada juga belajar langsung di KKN, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam mata kuliah. Seperti halnya kita harus mengetahui tentang destinasi wisata Kepulauan Seribu, ada juga mengetahui desa wisata, dan juga mengetahui bagaimana proses pengembangan sebuah destinasi wisata dengan menjadi asisten dari para dosen. Pelajaran yang saya dapatkan sangat relate ya, terutama di pekerjaan saya saat ini adalah menjalankan atau merancang sebuah perjalanan wisata dari klien datang sampai dengan pulang. Di Fakultas Pariwisata kita diajarkan untuk bisa merencanakan perjalanan wisata, merencanakan juga dana-dana destinasi wisata untuk mendapatkan kesan, experience dari perjalanan wisata itu sendiri yang sangat lebih baik. Dan di sini
sangat membantu dalam mengontrol segala hal seperti crowd control, kemudian mengetahui bagaimana memposisikan sebuah destinasi untuk menjadi yang pertama, priority, kemudian mengetahui penjualannya terutama dalam STPs, segmenting, targeting, and positioning, menjadikan kita lebih paham dan lebih aware terhadap destinasi wisata secara keseluruhan. Banyak prospek pekerjaan yang bisa diambil dari dunia pariwisata, dari fakultas pariwisata terutama. Karena di fakultas pariwisata tidak hanya diajarkan secara satu linear perkuliahan, namun banyak ilmu-ilmu yang diserap seperti adanya hukum pariwisata, ada psikologi pariwisata, mengetahui bagaimana sifat-sifat dan karakter wisatawan, ada juga akuntansi pariwisata, di mana kita bisa mengetahui bagaimana flow keuangan di dalamnya, dan para lulusan dan alumni bisa banyak banget opsi untuk bisa kemanapun yang mereka inginkan. Namun dengan hati pariwisata, hospitality pariwisata, dan juga senyum pariwisata di diri mereka masing-masing. Oke, kesan saya selama berkuliah di Fakultas Pariwisata tentunya bahagia. Kebahagiaan itu luas dan sangat banyaklah informasi tentang kebahagiaan. Dan pesannya saya untuk para mahasiswa baru, semangat dalam berkuliah, jangan putus asa, kembali dan kenali diri kalian, serta kenali destinasi wisata, karena itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan untuk kalian. Tetap penasaran, dan jangan lupa untuk jalan-jalan. Harapan saya untuk fakultas, semangat untuk menjadi fakultas yang lebih baik lagi, dan terima kasih. Salam dari saya. Halo, saya Cynthia Karani, Miss Earth Indonesia 2019, yang merupakan alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, dulu masuk tahun 2015 dan juga lulus tahun 2019. Saat itu mengambil jurusan Strategic Communications. Kemudian kegiatan saat ini saya sebagai Public Relations dan juga presenter di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Kuliah di Vkom Universitas Pancasila sangat membantu karir saya saat ini. Saya sebagai Miss Earth Indonesia 2019 dan saat ini saya juga sebagai Public Relations dan presenter di CNN Indonesia, di mana semuanya terkait dengan komunikasi. Jadi saya berkuliah di Vkom sangat membantu saya karena banyak sekali pelajaran-pelajaran, materi, kemudian juga praktek-praktek di TVUP misalnya yang juga membantu melatih public speaking dan juga ilmu komunikasi saya. Selain itu dulu di Vkom di Universitas Pancasila saya juga mengikuti beberapa organisasi sebagai senat juga, senat mahasiswa dulu, kemudian juga saya juga ikut paduan suara Universitas Pancasila dan juga sempat membawa nama UP di beberapa kompetisi paduan suara. Kemudian juga pada saat berkuliah saya mengikuti Putri Batik Nusantara tahun 2017 dan Universitas Pancasila khususnya juga Vkom sangat mendukung saya waktu itu ikut di tahun 2017. Kemudian juga memberikan support bagaimana terkait dengan materi public speaking, kemudian juga mensupport secara mental saya ya bagaimana kampus sebagai tempat saya bernaung waktu itu memberikan saya wadah untuk saya bisa berekspresi apa yang saya miliki waktu itu saat menjadi Putri Batik Nusantara tahun 2017 dan akhirnya itu juga bisa mengantarkan saya menjadi Miss Earth Indonesia 2019 gitu dan juga bekal-bekal saya saat berkuliah di Vkom saat ini juga bisa mengantarkan saya berprofesi sebagai presenter dan juga public relations di CNN Indonesia. Kesuksesan itu salah satunya dibantu dengan memilih tempat teman-teman belajar atau tempat pendidikan teman-teman yang tepat sehingga bisa membantu karir dan juga relasi yang sangat luar biasa nantinya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman pastikan pilih tempat untuk belajar yang tepat seperti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hai, gue Riki Watimena. Gue alumni dari Vkom Universitas Pancasila. Gue angkatan ke 2012, lulusnya 2016. Jadi udah 8 tahun gue lulus dari Vkom UP.
Banyak pengalaman-pengalaman seru semenjak gue kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Salah satunya adalah berbarengan dengan gue berkarir sebagai seorang stand-up comedian. Tahun 2011 gue kenal stand-up, lalu gue 2012 masuk Vkom UP. Lalu setelah gue masuk ke Vkom UP dan gue mulai ketemu sama dosen, belajar banyak hal soal komunikasi, betapa pentingnya komunikasi, soal produksi film, TV, itu yang mempengaruhi cara kerjanya gue menjadi seorang entertainer di luar kampus, karena Vkom punya kurikulum, punya silabus materi yang menarik banget di industri komunikasi buat gue pada saat itu. Ilmu dasar menjadi seorang stand up comedian, menjadi seorang aktor gitu ya, menjadi seorang public figure tuh menurut gue esensinya sama, karena kita tahu konsep komunikasi gitu. Kalau ditanya apa Rick yang bikin lo ke-trigger banget untuk menjadi seorang stand up comedian atau orang yang ada di depan layar gitu, salah satunya adalah belajar di dasar komunikasi tuh, ilmu komunikasi dasar. Ada komunikator, ada message-nya apa, lalu ada receiver-nya siapa gitu. Itu basic banget yang kita tahu. Jadi kita as a public speaker, as a entertainer, kita tahu kita tuh ada di medium mana, kita harus ngomong pesannya kayak apa, lalu apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita lakuin kalau misalkan kita ada ada noise atau ada yang ngehalangin kita untuk kita melakukan komunikasi. Nah itu semua kan dipelajarin gitu ya waktu gue kuliah di Vkom UP gitu. Nah itu dasar yang tertanam tuh di gue. Menurut gue adalah ngomong itu nggak doang, ngomong itu perlu belajar, komunikasi perlu dipelajarin. Fungsinya untuk apa? Banyak. Apapun pekerjaan yang ada kita lihat sekarang perkembangannya, semuanya tuh basicnya dari komunikasi gitu. Mau di industri kreatif, mau di industri keuangan, mau di industri manapun, komunikasi itu menjadi layer penting yang ada di industri-industri tersebut gitu. Makanya begitu gue masuk, yang tadinya nggak tahu apa-apa soal komunikasi dan akhirnya jatuh cinta, akhirnya gue merasa gue bisa nih berkarir dari ilmu yang gue dapat di Vkom UP. Jadi kalau misalkan lu masih bingung, lu pengen kerja apa nantinya, lu bingung pengen ambil jurusan apa, dan mungkin udah ada ketertarikan soal industri kreatif, ini khususnya buat lo yang suka industri kreatif, industri komunikasi, menurut gua masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila sih sangat disarankan sama gua ya. Kenapa? Karena di sini lu akan ketemu sama dosen-dosen yang punya pengalaman di industri komunikasi, terus lo akan dapat teori-teori dan dapat ilmu-ilmu yang mungkin lo nggak dapetin sebelumnya gitu soal komunikasi. Karena itu yang gue rasain gitu, banyak hal, dosen, mata kuliah, materi-materi yang gue dapat itu yang membuat gue yang tadinya nggak tahu soal komunikasi jadi tahu, dari tahu jadi mau untuk terus belajar, dan akhirnya menjadi jatuh cinta tuh, dan akhirnya bisa berkarir di situ. Jadi menurut gue satu-satunya hal yang, bukan satu-satunya ya, ini salah satu hal yang gue banggakan adalah gue bisa mengenal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila sih. Selain karena kampusnya secara pendidikannya bagus gitu ya menurut gua, tapi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila gitu ya, khususnya UP lah ya, dia punya stasiun deket UI. Kapan lagi kan kita belajar kampusnya punya stasiun sendiri gitu kan, yang lain nggak ada, cuman UP sama UI doang kan gitu. Jadi menurut gua banyak hal yang bisa kita pelajari di sekolah dan berkuliah di Vkom UP. Jadi kalau misalkan lo bingung, tips gue sih cuma satu ya. Kalau misalkan lo bingung, lo masih galau gitu ya, lo coba aja dulu cari tahu soal Vkom UP seperti apa, alumninya siapa aja, apa yang udah alumninya lakuin gitu ya, atau apa yang sudah kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan sama Vkom UP. Lo bisa cek di sosial media, di websitenya, lo bisa lihat secara clear gitu.
Jadi kalau misalkan lo masih bingung, coba main-main aja dulu ke Vkom UP gitu. Supaya apa? Supaya lo tahu, dari tahu jadi mau, dari mau lo bisa jatuh cinta sama komunikasi gitu. Thank you. Oke, salam kenal. Aku Andre Genta Senjaya, disingkat AGS alias Andre Ganteng Selalu. Ya kalau teman-teman di sini pada senyum berarti setuju ya kalau saya ganteng. Terima kasih loh teman-teman. Ya saat ini saya hadir sebagai founder Sobat Ciho. Sobat Ciho itu apa? Adalah sebuah komunitas tentang sport science untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ingin terjun di bidang keolahragaan. Di UP itu kalau nggak salah 2014 ya, di jurusan psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Jadi Sobat Ciho ini hadir atas dasar rasa khawatir saya terhadap adanya lack of knowledge terhadap sport science di Indonesia, terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas. Yang mana sport science ini hadir hanya kebanyakan bicara tentang olahraga secara umum, tapi tidak pernah ada sport science yang bicara tentang untuk teman-teman penyandang disabilitas. Maka Sobat Ciho ini hadir sebagai jawaban untuk menjawab tantangan tersebut. Tentu faktor utamanya dari orang tua. Karena banyak sekali yang menanyakan saya, oh Kak Andre hebat ya, Kak Genta hebat ya. Enggak, sebenarnya yang hebat orang tua saya. Karena orang tua saya mengizinkan saya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat untuk sama-sama menciptakan Indonesia yang ramah disabilitas. Jadi kenapa menjadi alumni Fakultas Psikologi Universitas Pancasila itu menjadi sangat seksi ya teman-teman dalam tanda kutip. Karena hanya di Universitas Pancasila kita bicara tentang psikologi bernafaskan Pancasila. Yang itu merupakan ideologi bangsa kita dan itu hanya hadir di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Yang mana ketika teman-teman bisa berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, itu teman-teman bisa belajar berbagai budaya yang ada di Indonesia. So, terima kasih seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila secara umum, seluruh dosen-dosen saya juga saya mengucapkan terima kasih. Atas dasarnya lah saya bisa hadir di sini bersama teman-teman semua, bisa sharing tentang bagaimana nikmatnya menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kenangan terindah adalah, ini banyak banget sih Kak kenangannya. Tapi yang paling saya ingat terkait dengan kenangan tersebut adalah solidaritas yang hadir di tengah-tengah seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Psikologi. Saya berikan contoh, waktu itu saya itu kuliahnya di, kalau nggak salah lantai 4. Belum ada lift waktu itu, awal-awal. Sebelum Fakultas Psikologi Universitas Pancasila punya gedung yang baru tuh. Itu saya sangat dibantu oleh teman-teman, bahkan dibantu juga oleh dosen. Jadi saya merasa walaupun saya terbatas secara fisik, tapi saya punya support system yang luar biasa sehingga saya merasa saya setara gitu. Saya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan saya menjadi merasa menjadi manusia yang seutuhnya ketika hadir di tengah-tengah Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Mungkin izinkan saya mengutip satu quote atau moto yang saya hadirkan dari semenjak saya lahir sebagai penyandang cerebral palsy.
sampai saat ini bahwa saya percaya life is about learning and giving. Hidup adalah tentang belajar dan berbagi. So, teman-teman, saya berharap ini untuk diri saya pribadi juga untuk teman-teman, untuk saling mengingatkan bahwa hidup ini adalah tentang belajar dan berbagi. So, please banget gunakan hidup kalian untuk belajar apapun terhadap kehidupan ini, terus berbagi kepada orang lain, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Kadir. Saya Direktur Utama PT Muara Telematika Indonesia Tbk. Awal karir saya di Muaratel ini sebagai seorang CFO. Background pendidikan saya dari program Universitas Pancasila Magister Manajemen. Dengan berjalannya waktu yang tadinya saya CFO, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menjabat sebagai Direktur Utama PT Muara Telematika Indonesia Tbk. Terima kasih. Saya saat ini sebagai Direktur Utama macam-macam, banyak meeting, kemudian saya juga ikut organisasi, beberapa organisasi ada Askalsi, itu untuk perusahaan telekomunikasi ya terutama ya. Baik, untuk pengalaman saya di Universitas Pancasila, ini menarik banget nih. Jadi waktu saya masuk di Universitas Pancasila itu kebetulan lagi zamannya pandemi. Nah, jadi kita kuliahnya itu online gitu loh. Kadang-kadang juga bisa offline, tergantung. Enaknya dosennya itu bisa di call, jadi kita bisa ketemu di luar untuk berdiskusi. Dan juga lebih enaknya lagi walaupun kuliahnya itu online, tapi waktu wisudanya offline, jadi kita ketemu rame-rame gitu. Itu yang paling seru. Tapi yang lebih saya masuk di saya itu adalah waktu perkuliahan tersebut, walaupun online, tapi metodenya itu baik sekali. Kenapa? Di Universitas Pancasila itu selain ada yang mengajarkan teori, tapi ada juga praktisi. Nah, disinilah yang merubah mindset saya. Tadinya kan background saya adalah accounting, di mana secara bisnis itu saya berpikirnya cuan aja, seperti dagang. Tapi ternyata di Universitas Pancasila saya mindsetnya bisa berubah bahwa bisnis itu nggak hanya soal untung saja. Tetapi kita harus mikirin regulasi, kita mikirin budaya, perpolitikan, dan juga yang penting adalah untuk ketidakpastian ke depannya itu harus dipikirkan dari sekarang. Gitu. Untuk pesan-pesan untuk generasi muda, teruslah belajar, jangan pernah menyerah, karena walaupun kita udah tua, kita tetap harus belajar, gitu kan. Memang saya mengerti saat sekarang ini untuk menjadi sukses itu jalur pendidikan terkadang nggak perlu. Tetapi menurut saya dengan kita memiliki pendidikan yang tinggi itu memberikan kesempatan yang lebih untuk kita menjadi sukses dan berkarir lebih baik, gitu loh. Jadi ada baiknya kuliah di Universitas Pancasila, di mana program-programnya bagus dan kita juga bisa online, bisa offline, pengajarnya juga asik, kita bisa untuk kaum muda itu cocok gitu kan ya. Yang penting kita bisa berkontribusi untuk negara kita, bangsa dan negara dan juga keluarga kita. Salam Pancasila. Saat ini saya bekerja di suatu lembaga internasional yang disebut International Committee of the Red Cross, di mana saya bertugas dari mulai tahun lalu Januari tahun lalu, dan saya menangani dan mengepalai di bidang finance dan administration di lembaga ini. Adalah kita harus aktif di kelas dan juga memanfaatkan segala peluang yang ada, yang kita dapatkan, benefit-benefit dari universitas, ya kan,
Karena memang bisa dikatakan suatu perbedaan motivasi pada saat di S1 dengan S2. Kenapa? Karena di S2 itu saya dengan biaya sendiri. Kalau S1 saya masih biaya orang tua. Jadi di S2 itu saya lebih sungguh-sungguh dan berusaha mungkin untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya yang bisa saya dapatkan di Universitas Maksi dari dosen-dosen yang saya temui, dengan banyak berdiskusi, banyak juga sumber-sumber yang diberikan oleh universitas, karena itu semua adalah jerih payah saya sendiri kan. Dan juga untuk masa depan yang lebih baik lagi setelah saya di Pancasila. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah selalu bergantung kepada Tuhan. Karena pada saat kita jauh dari Tuhan dan tidak bergantung kepada Tuhan, maka tidak akan ada kesuksesan apapun. Bahkan saya merasa bahwa kegagalan demi kegagalan, bahkan saya tidak dapat melakukan apapun jika saya tidak bergantung kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Terima kasih. Buat teman-teman mahasiswa di UP, kejarlah cita-citamu, namun selalu bersandar kepada Tuhan, dan juga fokus kepada prosesnya, jangan kepada hasilnya, karena hasilnya itu adalah milik Tuhan. Biarlah proses itu berjalan dengan sebagaimana kamu berusaha dan selalu mempunyai niat baik bagi kepentingan banyak orang. Jadi bukan hanya kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan juga kepentingan dan kebutuhan banyak orang, sehingga apa yang ingin kamu capai itu juga bermanfaat bagi orang lain.